Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidur Iman, NPM 202171013. Di sini saya berasal dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang yaitu hukum pernikahan, atau yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi pernikahan. Pernikahan atau perkawinan secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu kata al-nikah yang bermakna al-wati, al-damu wa al-tadakul, dan al-aqad. Sedangkan pernikahan menurut istilah seperti definisi Muhammad Abu Isroh Al-Ghazali ialah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan atau kehalalan mengadakan hubungan keluarga atau suami istri antara pria dan wanita, dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemilik serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing. Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bab 1 Pasal 1 berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan merupakan sebuah proses kehidupan alami manusia sebagai makhluk hidup. Dengan dasar biologis, psikologis, dan sosiologis, manusia memiliki kecenderungan untuk menikah dan berkeluarga. Dengan menikah, keberlangsungan manusia di bumi tetap terjaga dan tidak punah, karena dengan pernikahan lahir manusia-manusia baru sebagai keturunan manusia sebelumnya. Hadis riwayat Jam'ah yang menjelaskan tentang pernikahan, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sudah mampu dan berkeinginan untuk menikah, hendaknya kamu nikah, sebab nikah itu akan mampu memejamkan mata terhadap wanita yang tidak halal dilihat dan akan memelihara kamu dari godaan syahwat. Atau barang siapa yang tidak mampu menikah, maka saumlah, sebab saum hawa nafsu terhadap wanita itu akan berkurang." Hadis riwayat Jam'ah. Pun hukum asal menikah itu adalah sunnah dalam Islam. Menurut ulama ahli fikih atau fuqaha, hukum menikah bisa berubah tergantung kondisi seseorang yang dialaminya. Hukum bisa mubah, sunnah, makruh, wajib, bahkan bisa haram. Penjelasan pertama yaitu tentang wajib. Menikah wajib hukumnya bagi seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, memenuhi kewajiban sebagai suami istri, dan kondisi syahwatnya besar sedangkan ia tidak bisa mengendalikannya, dan khawatir jika dirinya akan terjerumus pada perzinahan dan berbagai kemaksiatan lainnya jika ia tidak segera menikah. Dengan demikian, pernikahan menjadi wajib bagi dirinya untuk menjadi solusi agar dapat terjaga kehormatannya. Yaitu yang kedua, sunnah. Menikah sunnah hukumnya bagi seorang yang memiliki hasrat untuk menikah, namun ia tidak dikhawatirkan terjerumus pada perzinahan. Meskipun demikian, menikah lebih utama baginya daripada ia melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Yang ketiga adalah mubah. Hukum mubah dijatuhkan kepada seseorang yang memiliki kemampuan melakukan pernikahan dan memenuhi kewajiban sebagai seorang istri atau suami, namun tidak memiliki dorongan syahwat yang mendesak dan tidak khawatir terjatuh kepada perzinahan. Dengan kata lain, hukum mubah ini terjadi bagi seseorang yang memiliki faktor pendorong dan penghambatnya sama kuat. Yang keempat yaitu makruh. Hukum menikah menjadi makruh jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah, memiliki kemampuan menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan atau perzinahan, yaitu bisa menahan syahwatnya. Tetapi ia tidak memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan kewajibannya untuk menikah, itu dirinya kepada pasangan, menafkahi istri bagi laki-laki atau melayani suami bagi perempuan. Yang kelima yaitu haram. Hukum pernikahan menjadi haram apabila seorang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta bertanggung jawab atas kewajiban dirinya kepada pasangannya dalam rumah tangga, sehingga apabila terjadi pernikahan maka dirinya akan
maka dirinya dan pasangannya akan hidup terlantar dan tidak bisa membangun rumah tangga yang sakinah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrea Dinurul Ayani, NPM terakhir 021 dari kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang syarat dan rukun pernikahan. Yang pertama, ada calon pengantin, terdiri dari calon mempelai laki-laki dan perempuan. Syarat bagi calon mempelai laki-laki yang pertama, beragama Islam. Kemudian yang kedua, dia jelas seorang laki-laki, bukan banci. Kemudian diketahui orangnya, tidak ada paksaan dari orang lain, tidak sedang menjalankan ihram haji maupun umroh. Selanjutnya, dia tidak sedang beristri 4. Yang terakhir, tidak mempunyai istri yang haram dipoligami dengan calon istrinya. Syarat calon pengantin perempuan, yang pertama, dia beragama Islam. Yang kedua, jelas dia seorang perempuan. Selanjutnya, diketahui orangnya, jelas orangnya. Yang selanjutnya, sepersetujuan dirinya, kecuali yang walinya musbir dengan syarat-syarat tertentu. Tidak sedang menikah atau belum mempunyai suami atau tidak berada dalam iddah. Selanjutnya, tidak sedang melaksanakan ihram haji maupun umroh. Dan yang terakhir, tidak pernah dili'an atau dituduh berbuat zina oleh calon suami. Yang kedua, yaitu wali. Wali merupakan seseorang yang mempunyai hak secara syara untuk menikahkan calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Wali di sini terdiri dari urutan nasab. Jika tidak ada wali nasab, boleh diwakilkan kepada wali hakim dengan syarat dan ketentuan tertentu. Syarat-syarat menjadi wali, yang pertama, beragama Islam, berakal sehat, baligh, kemudian adil, merdeka, laki-laki, dan tidak sedang melaksanakan ihram haji maupun umroh. Adapun urusan wali nasab, yang pertama, bapak atau kakek, orang tua bapak dan seterusnya ke atas. Kemudian saudara laki-laki kandung, seibu sebapak, saudara laki-laki kandung sebapak tapi beda ibu. Kemudian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, dan seterusnya. Kemudian paman, yaitu saudara dari bapak sekandung. Paman sebapak, yaitu saudara dari bapak sebapak tapi beda ibu. Selanjutnya, anak-anak paman sekandung. Selanjutnya, anak laki-laki paman sebapak. Terus yang terakhir, hakim. Wali hakim ini bisa diberikan kepada wali hakim ketika yang pertama, wali nasab yang tadi sudah disebutkan tidak ada. Yang kedua, ada tapi berhalangan hadir. Dan yang ketiga, ada tetapi lebih memilih diwakilkan kepada wali hakim. Dan yang keempat, anak tersebut lahir di luar pernikahan. Selanjutnya, yang keempat itu akad. Akad merupakan suatu perjanjian atau ikatan dalam pernikahan. Akad ini dilakukan secara lisan. Bagi tunawicara bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat yang dapat dimengerti oleh orang lain. Akad terdiri dari ijab dan qabul. Ijab merupakan penyerahan dari seorang wali nasab kepada calon mempelai laki-laki, sedangkan qabul artinya penerimaan atau ketersediaan dari seorang calon pengantin laki-laki tersebut. Akad harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, orang yang melakukan akad tersebut harus sudah baligh. Yang kedua, antara ijab dan qabul tidak boleh terpisah dengan perkataan atau perbuatan yang dapat memalingkan dari ijab dan qabul tersebut. Selanjutnya, antara ijab dan qabul harus satu tujuan dan tidak boleh bertolak belakang. Yang selanjutnya, masing-masing yang melakukan akad bisa dituntun oleh orang lain. Yang terakhir, calon mempelai wanita namanya harus disebutkan ketika ijab qabul, baik nama terangnya maupun dengan hak domir. Yang terakhir, mahar. Mahar di sini
yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan saat pernikahan. Jumlah dan jenis mahar di dalam agama Islam tidak ditentukan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan pengantin laki-lakinya gitu. Mahar pun harus memenuhi syarat yang pertama, yaitu berbentuk harta atau barang berharga, kemudian barang yang suci, selanjutnya memiliki hak milik atau kepunyaannya dan jelas barangnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Denari Praditya Utama, NPM 2021711043 akan melanjutkan materi tentang tujuan pernikahan. Pernikahan sebagai bagian fase kehidupan manusia yang penting memiliki banyak tujuan yang bisa diraih oleh manusia. Tujuan ini bisa ditinjau dari berbagai aspek biologis, psikologis, sosial, dan juga hukum. Secara yuridis, tujuan dari perkawinan termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tujuan perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri untuk memenuhi tuntunan kebutuhan biologis dan psikologis kemanusiaan, serta mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih dan untuk memperoleh keturunan yang sah berdasarkan peraturan agama dan hukum yang berlaku. Fungsi keluarga sakinah untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam kehidupan anggota keluarga, maka fungsi keluarga harus terpenuhi, meliputi fungsi biologis, psikologis, dan juga sosiologis. Adapun fungsi keluarga sakinah antara lain, yang pertama ada fungsi individual, meningkatkan derajat kemanusiaan, dan ibadah keluarga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kemanusiaan untuk memelihara diri dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, ada memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, menimbulkan dorongan kesungguhan dalam menjalankan kewajiban mencari nafkah yang halal, memberi pelayanan optimal kepada suami, dan tuntunan agama lain akan timbul setelah berkeluarga. Yang terakhir, fungsi keluarga yang lain adalah untuk melanjutkan keturunan. Keturunan yang diperoleh di dalam kehidupan keluarga merupakan modal bagi kelangsungan spesies manusia. Memperoleh keturunan yang baik adalah faktor penting bagi kehidupan bermasyarakat dan dalam upaya meningkatkan eksistensi manusia sebagai makhluk yang sempurna. Selanjutnya yang kedua ada fungsi sosial. Yang pertama itu keluarga berfungsi sebagai benteng moral bangsa dalam ruang lingkup yang kecil. Sebuah bangsa yang beradab dibentuk oleh keluarga-keluarga yang mengedepankan moral dalam kehidupannya. Yang kedua, ada fungsi keluarga sebagai lembaga pendidikan. Fungsi pendidikan ini terwujud di dalam tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama dari anak-anaknya. Sebagaimana hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, lalu kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan seorang anak menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, atau seorang Muslim. Jadi begitu pentingnya peran lingkungan keluarga dalam membentuk sebuah keyakinan dan karakter seorang anak. Selanjutnya yang ketiga ada fungsi spiritual. Keluarga dalam aspek spiritual ini memiliki fungsi sebagai motivasi atau dorongan dan juga wadah sarana dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Dengan melangsungkan pernikahan dan membentuk sebuah keluarga berdasarkan hadis Rasul, seorang muslim tengah memenuhi setengahnya dari agamanya. Maksudnya, ia telah menjalankan tuntunan dari agamanya dan didorong untuk menjalankan ajaran Islam lebih menyeluruh dalam bingkai rumah tangga. Dalam menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri, seorang muslim mendapatkan ganjaran pahala yang besar, saling memberi, saling bertanggung jawab dalam rumah tangga yang kemudian terjalin hubungan yang harmonis dalam keluarga menjadi pondasi penting dalam menjalankan ibadah-ibadah lainnya kepada Allah. Bisa dibayangkan jika sebuah rumah tangga hancur, tidak terjadi hubungan yang baik antar keluarga,
maka bisa dipastikan akan berpengaruh kepada psikologi seseorang dan pada akhirnya akan mengganggunya dalam menjalankan pengabdian kepada Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pita Andriani, NPM terakhir 015. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang mewujudkan keluarga yang sakinah. Keluarga merupakan unit terkecil dalam lingkungan masyarakat. Keluarga adalah kumpulan dua orang atau bahkan lebih di dalam sebuah ikatan hubungan emosional dan masing-masing individu yang memiliki peran dalam keluarga. Misalkan ayah perannya seperti apa, ibu perannya seperti apa, dan kakak seperti apa, dan adik seperti apa. Mungkin segitu misalnya. Terus cara membangun keluarga yang sakinah. Yang pertama, mengenali pasangan terlebih dahulu sebelum menikah. Maksudnya ta'aruf, dan adanya ta'aruf ada baiknya pula kita mengenali pasangan kita terlebih dahulu sebelum melakukan akad pernikahan. Untuk selanjutnya yaitu membuat rencana pernikahan. Maksudnya samakan konsep, visi, dan misi serta keuangan lainnya, karena pernikahan yang dilandaskan dengan agama maka dapat memecahkan masalah yang ada di dalam rumah tangga. Untuk selanjutnya yaitu saling respek pada pasangan. Jika kita setelah menikah, maka buanglah jauh-jauh sikap cuek, egois. Dan di sini kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangan, karena bagaimanapun juga setelah menikah itu hidup kita itu berbeda dengan saat kita belum menikah. Ada perasaan lain yang harus dijaga di dalamnya dan tumbuhkan rasa cinta terhadap pasangan selama menjalani rumah tangga. Untuk selanjutnya yaitu bersabar dalam menghadapi cobaan atau dalam menghadapi masalah hidup. Maksudnya kesabaran di sini adalah karena dengan bersabar maka pikiran dan hati kita akan merasa tenang ketika ada masalah, karena kita mampu bersabar. Kesabaran dalam hidup ini butuh rasa yang kuat dalam menjalani agar kita dapat hidup dengan baik. Saling mengingatkan satu sama lain. Maksudnya di sini saling mengingatkan dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan. Sebagaimana kewajiban seorang suami untuk selalu membimbing jalannya istri di jalan kebaikan, karena suami adalah imam dalam rumah tangga. Sebuah keluarga dikatakan sakinah apabila di dalam rumah tangga itu terdapat kenyamanan, ketentraman, dan banyak pula hal-hal yang positif, serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan di antara sesama anggota keluarga untuk saling menjaga kesatuan dan keutuhan. Rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga demi memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Keluarga muslim yang sakinah sehingga yang didasarkan atas perkawinan yang sah mampu memenuhi hajat spiritual dan materi secara serasi dan seimbang, dan diliputi dengan kasih sayang antara internal keluarga. Jadi pengertian keluarga berdasarkan teori di atas secara umumnya adalah sekumpulan orang dalam unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan atau hubungan. Islam membentuk sebuah konsep tentang keluarga yang didambakan, yaitu keluarga sakinah, yaitu keluarga yang sakinah. Sebelum untuk selanjutnya yaitu konsep keluarga yang sakinah. Menurut Islam adalah keluarga yang tenang, penuh kasih sayang. Selanjutnya dengan modal sakinah yang melahirkan mawadah dan warahmah. Untuk mencapai mawadah ada 3 yang harus dicapai, yaitu perhatian, tanggung jawab untuk selanjutnya, dan penghormatan. Selain itu, agar perkawinan menjadi langgeng yang diwarnai sakinah, konsep ini menganjurkan kesetaraan, musyawarah, kesadaran, kebutuhan pasangan sehingga masing-masing memiliki rasa tanggung jawab, serta ditegakkan oleh pasangan suami dan istri. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminatus Solihah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang membangun keluarga.
Setelah melaksanakan pernikahan, maka antara suami dan istri terbentuklah sebuah lembaga keluarga yang akan menerpa di dalamnya berbagai banyak hal, baik itu suka maupun duka, baik itu senang maupun sedih. Dan tidak sedikit dari mereka yang mengakhiri hubungan suami istri mereka karena ketidakmampuannya dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh setiap keluarga, seperti masalah ekonomi, masalah pandangan hidup, masalah kesehatan, dan yang lain. Oleh karena itu, sebelum membentuk sebuah keluarga, kita harus memiliki pengetahuan bagaimana membentuk keluarga yang bisa mengantarkan kepada ketenangan jiwa, kenyamanan lahir batin, menjadi jalan beribadah kepada Allah, dan pada akhirnya menuju keridhaan Allah di akhirat. Semua tujuan keluarga ini harus menjadi pondasi dalam membangun keluarga dan menentukan arah dalam mengisi kegiatan sehari-hari di dalam keluarga. Tujuan keluarga ini bisa terwujud dengan upaya-upaya yang bisa dilakukan, di antaranya yang pertama, memiliki ilmu. Pasangan suami istri ini harus memiliki ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban dari masing-masing individu di dalam keluarga dan cara mewujudkannya bagaimana. Pengetahuan ini harus diikuti niat untuk mewujudkannya dan senantiasa menimpa diri dalam mengembangkan diri menjadi lebih baik. Yang kedua, saling mengenal dan memahami. Keluarga inti adalah menyatukan antara suami dan istri di dalam sebuah ikatan pernikahan. Suami dan istri merupakan individu manusia yang memiliki kekurangan dan kelebihan, karena sejatinya tidak ada manusia yang terlahir secara sempurna. Oleh karena itu, masing-masing dari istri ataupun suami harus bisa mengenal karakter, sifat, dan kebiasaan masing-masing agar keduanya bisa saling menyesuaikan. Selanjutnya, ada memiliki rasa kepercayaan kepada masing-masing pasangan. Kepercayaan ini menjadi modal yang paling utama dalam sebuah hubungan. Tanpa adanya rasa kepercayaan di antara kedua belah pihak, maka pasti akan selalu muncul rasa curiga dalam setiap tanduk suami ataupun istri di dalam rumah tangga yang pada akhirnya bisa menimbulkan permasalahan keluarga. Selanjutnya, ada komunikasi yang baik dan keterbukaan. Komunikasi merupakan jembatan untuk menghadapi segala persoalan. Tidak ada masalah yang tidak memiliki solusi. Cara untuk terwujudnya solusi ini adalah dengan adanya komunikasi yang terbuka dan juga komunikasi yang baik. Gak sedikit masalah yang timbul karena akibat adanya miskomunikasi. Selanjutnya ada menjalankan kewajiban dan juga memberi kebahagiaan. Suami istri di dalam keluarga ini memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Perceraian seringkali terjadi akibat adanya hak atau kewajiban yang tidak terpenuhi oleh salah satu pihak atau mungkin oleh kedua belah pihak. Kewajiban inti suami itu seperti menafkahi lahir dan batin seorang istri, dan kewajiban inti istri itu taat kepada suami. Selanjutnya, senantiasa menjalankan ibadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membangun keluarga ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menikah merupakan sunnah dari Nabi Muhammad. Pernikahan ini merupakan ibadah yang sangat panjang karena berlangsungnya sampai sepanjang hayat kita. Di samping pernikahan itu berbentuk ibadah, tetapi masing-masing pasangan harus senantiasa membina diri dalam ketaatan kepada Allah. Hidup bersama pasangan di dalam rumah tangga harus menjadi upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan sebaliknya, yaitu dengan menikah malah menjauhkan diri dari ibadah kepada Allah. Itulah beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seseorang dalam membentuk sebuah keluarga yang tentram, harmonis, dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal lain yang perlu diketahui oleh seseorang sebelum menikah dan membentuk keluarga harus mengetahui hak dan kewajiban suami, antara lain yang pertama, memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah ini termasuk kewajiban memberikan istri makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, kebutuhan biologis dan psikologis seorang istri. Yang kedua, memperlakukan atau menggauli istri dengan baik, lemah lembut, dan juga menjaga kehormatannya. Yang ketiga, mendidik dan membimbing istri. Kewajiban suami bukan hanya memenuhi kebutuhan istri, tetapi juga harus bisa menjaga istri dan keluarga dari perbuatan maksiat kepada Allah dan bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban istri yang pertama adalah mentaati suami selama perintah suami itu tidak berlawanan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga perintah Rasul, dan juga berlaku setia kepada suami. Yang kedua, menjaga kehormatan keluarga, baik mengenai harta maupun dirinya. Seorang istri akan ditanya pertanggungjawabannya terhadap haknya di dalam rumah. Yang ketiga, selalu menyenangkan hati suami dengan tingkah laku, sikap, dan penampilan. Hal yang tidak kalah penting yang harus dilakukan oleh seorang istri adalah menjaga sikap dan penampilannya di depan suami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.